Ini yang menjadi persoalan di kita sekarang ini kalau menurut saya. Faktanya adalah bahwa dari 524 kabupaten kota di Indonesia, hanya ada 4 daerah yang fiskalnya kuat. Nah, dari mana? Dari anggaran dana desa. Jadi desa-desa yang tadinya punya uang 800 juta sampai 1,5 miliar, sekarang rata-rata hanya di angka 200 sampai 400 juta setahun. Itu hanya cukup untuk bayar pegawai. Kalau ada butuh warga atau butuh jalan tani, ya nggak bisa lagi, udah gitu loh. Gimana ya, sudah begitu maju IT, soal database segala macam, tapi negara ini masih main-main dengan urusan yang sangat mendasar kayak begini. Malah yang terjadi data di Komdigi bocor kemana-mana. Bisa diambil orang. Nah loh, untuk bocor bisa, tapi untuk membagi kepada provider jasa, katakanlah bank atau apa, aku nggak bisa. Malah selalu ujungnya yang berat kita. Kita yang harus repot. Kita yang harus repot, fotokopi sana, fotokopi ini, fotokopi itu. Kan ribet sekali itu urusannya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang kapasitas fiskal daerah atau kemampuan daerah untuk membiayai dirinya. Karena itu, untuk membahasnya lebih detail, kita mengundang harusnya ini narsum yang sudah sangat lama sekali kita ingin datangkan, karena kemudian berbagai macam isu seringkali memang membutuhkan pandangannya setelah posisinya di Komisi 2 DPR. Salah satu vokalis, ya, istilah yang mungkin agak lama agak hilang dari kosakata politik kita, vokalis Senayan yang kemudian sudah seringkali kemudian menyuarakan suara masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah di rapat RDPU. Kita datangkan di Ruang Dialektika untuk pertama kalinya Bung Deddy Sitorus. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau mendatangi Ruang Dialektika. Sama-sama. Atau terima kasih kita sudah diterima untuk mendatangi kantornya. Karena mungkin agak berbeda. Kalau ke sana itu lebih dekat ke Makassar. Oh gitu ya. Mohon maaf karena memang podcast UMKM sehingga markasnya mampunya di pinggiran gitu. Tapi terima kasih banyak waktunya, ya, sama-sama. Karena kami memang salah satu misinya itu memberi ruang untuk kemudian beberapa anggota parlemen yang memiliki suara-suara relate lah dengan masyarakat. Terutama Bung Deddy ini salah satunya yang kemudian selama ini dianggap ketika RDPU itu paling vokal lah, paling kritis. Gitu. Dia. Saya mulai dari yang terbaru kemarin, kita 2 minggu yang lalu itu ya ada Komisi 2 mengundang Wamen Dagri ya. Yang kemudian ada pertanyaan yang itu sepertinya sangat relate dengan banyak orang. Kenapa sih kita itu punya KTP yang katanya mulai tahun 2010 itu sudah iKTP, ada elektroniknya, ada chipnya. Tapi ketika mau ngurus barang kalir, mau ngurus macam-macam itu masih harus fotokopi, masih harus melengkapi ini, masih ditambahi dokumen ini dan sebagainya. Kenapa nggak hanya iKTP itu? Dan itu ditanyakan, meskipun kemudian publik ketika nunggu jawabannya itu nggak nemu gitu loh. Ya. Kenapa iKTP itu menarik? Itu dulu, kita mulai dari sana. Ini pertama pengalaman pribadi ya. Saya kan daerah pemilihannya di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu adalah daerah penampungan eksodus TKI kita dari Malaysia, ya, yang dianggap ilegal itu biasanya mereka kemudian jadinya tinggal di Kalimantan Utara kebanyakan. Apakah itu dari NTB, apakah itu dari Sulawesi atau dari manapun. Nah, waktu saya datang ke kampung-kampung di sana, banyak ketemu warga-warga NTT itu. Tidak hanya warga NTT, tapi warga pedalaman juga, orang-orang asli tempatan misalnya. Itu problemnya adalah soal KTP. Nah, KTP ini membuat mereka kehilangan bermacam-macam hak yang mendasar. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menjadi warga negara yang sesuai dengan aturan yang ada. Karena bayangkan, mereka itu pergi ke Malaysia, jadi buruh perkebunan itu karena miskin. Ya kan? Sampai di sana, gajinya ditahan, paspornya ditahan, surat-surat semua ditahan, kemudian diusir kembali ke Indonesia. Nah, karena statusnya seperti ini, maka ketika mereka mendaftar kerja, itu pasti mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Gaji di bawah standar, tempat hidup di bawah standar. Dan ketika saya tanya, kenapa nggak urus KTP?
Maka dibilang kalau kami ngurus KTP diminta dulu surat pengantar dari desa saya asal. Padahal ongkosnya dari sana aja. Iya, nggak sanggup lah mereka misalnya harus Ya. bawa ngurus lagi kartu Ya. keluarga dan Ya. segala macam. Akhirnya Padahal mereka punya kan KTP dari asalnya itu kan sebenarnya. ya harusnya kan punya dong. Waktu pergi mana bisa dia bikin paspor Ya. kalau nggak ada KTP. Tapi kan waktu di Malaysia itu biasanya majikan itu karena mereka ilegal maka semua dokumen itu kan diambil, Ditahan biasanya. ditahan gitu loh. Dan ketika mereka diusir itu semua kan tidak bisa diambil, bahkan gajinya nggak bisa diambil. Nah ini kan soal kemanusiaan gitu. Akhirnya mereka nggak bisa daftar BPJS dan segala macam, jadi kayak penghuni liar aja itu di sana. Bahkan jadi semacam warga negara yang tidak terdata secara Betul. pendudukan Ya, gitu ya. bahkan waktu pemilu pun tidak bisa ikut memilih, misalnya seperti itu kan. Mereka tertinggal lah. Nah, lalu kemudian banyak lagi persoalan di masyarakat yang mengadukan misalnya mau ngurus ini, mau katakanlah mau daftarkan anak gitu kan. Ini juga berbagai macam dokumen yang dimintakan. Makanya. Gitu loh. Mau bikin apapun harus ada fotokopi KTP. Kadang harus dilampirkan kakak, kadang harus dilampirkan surat lahir. Kan gitu nih. Kalau dia kayak pengalaman saya di non-muslim itu diminta surat baptis, ya gitu-gitu kan. Jadi menurut saya ini satu kekacauan. Lalu kita lihat di negara kayak apa. Memang negara ini punya problem yang sangat mendasar tentang data. Karena setiap kementerian itu punya data. Katakanlah data kemiskinan. Data kemiskinan itu ada di mana? Macam-macam ini. Ya, dinas sosial punya. Dinas sosial punya. Nah, data UMKM sama. Ya. Ini semua menunjukkan betapa inefisien negara. Padahal lembaga-lembaga ini, kementerian-kementerian ini mengeluarkan uang negara, menghabiskan uang negara triliunan setiap tahun. Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, data gitu ya. Iya, ini mintanya triliunan terus nih tiap tahun, tapi nggak pernah kelar-kelar nih urusan. Dulu kan ada maunya one single identity kan, KTP itu untuk semua kebutuhan administratif, untuk juga misalnya untuk memudahkan pemberian subsidi, pemberian bansos, ya untuk segala keperluan lah. Tapi kan kita lihat aja, kemanapun kita pergi minta fotokopi KTP. Dan ini awal mula sebenarnya juga banyak kejahatan terjadi di sini. Pemalsuan kartu kredit, penggunaan data orang membuka rekening bank, kemudian membuka nomor telepon. Itu kayak semacam, saya nggak tahu, orang mungkin karena sudah kadung kebal ya. Kita itu kan harusnya marah ketika ditelepon nomor tidak dikenal, tiba-tiba nagih apa atau menawarkan apa. Mereka dapatnya dari mana kan gitu kan? Lah kan dari kebocoran-kebocoran data ini. Artinya kan mereka nggak mungkin asal gitu, pasti ada bahannya kan gitu. Saya kan mengasumsikan dengan dana mungkin sudah lebih dari puluhan triliun habis selama bertahun-tahun ini. Orang kalau semua pengguna jasa, misalnya katakan kita mau beli motor, itu kan dia tinggal klik saja. Ini data, kartu keluarga, apa semua ada di sana, connected dong, gitu loh. Tapi ini kan nggak seperti itu. Malah yang terjadi data di Komdigi bocor kemana-mana. Bisa diambil orang. Nah loh, untuk bocor bisa, tapi untuk membagi kepada provider jasa, katakanlah bank atau apa, aku nggak bisa. Malah selalu ujungnya yang berat kita. Kita yang harus repot. Kita yang harus repot, fotokopi sana, fotokopi ini, fotokopi itu, kan ribet sekali itu urusannya. Sama juga dengan ijazah misalnya, harus legalisir. Lalu tinggal masukkan database. Iya toh, masuk database dinas pendidikan, lu tinggal download saja, misalnya itu sudah verified dari data ini jam sekian, tanggal sekian, misalnya gitu. Kenapa lu harus, misalnya saya harus pergi ke Sumatera untuk melegalisir ijazah, ini kan sudah ngawur. Belum lagi sekolahnya udah tutup gitu. Nah, iya, bagaimana itu harus ke Kopertis kan? Gimana ya? Sudah begitu maju IT, soal database segala macam, tapi negara ini masih main-main dengan urusan yang sangat mendasar kayak begini. Kalau menurut saya, harusnya kan, misalnya kalau ini sudah disatukan, tinggal Kementerian SDM menentukan. Dari data itu kan kelihatan misalnya berapa penghasilan bla bla bla, orang ini layak nggak terima subsidi BBM, tinggal ternyata KTP-nya. Jadi orang datang tapping aja, selesai dapat. Nanti kalau misalnya dia sudah bracket ini punya mobilnya layak nggak dapat bisa beli BBM subsidi kan gitu kan. Itu dari pajak mana gabung di situ kan. Dan itu harusnya bisa ya? Sangat bisa. Tapi ya itu tadi, ini semua kementerian lembaga itu hanya mikirin
gimana dia punya kewenangan. Dan dia gimana punya programnya di dia. Nah, itulah kewenangan. Kewenangannya apa urusannya ujungnya? Ujungnya pasti di bawah tangan ada kepentingan-kepentingan gitu loh. Karena kalau untuk negara pasti dibikin mudah. Iya, iya. Nggak dibikin rumit gitu Iya, loh. iya, iya. Tugas birokrasi itu kan itu mempermudah urusan, bukan mempersulit urusan. Mempersulit urusan itu urusan orang lain. Karena di tempat yang sulit itu kemudian ada duitnya gitu. Kan saya bilang itu kita fair aja. Kalau saya misalnya jadi katakanlah birokrat di Kementerian Dalam Negeri, saya kan mikir bagaimana orang muda, anggaran negara efisien, bagaimana program ini efektif, kan gitu dong mikirnya. Ini kan enggak selesai-selesai sampai hari ini. Oke, kemarin terus tanggapannya gimana? Masih normatif aja? Seperti biasa, kalau kita sampaikan masalah, yang datang itu hanya pembenaran atau apologi, nggak pernah ada penyelesaian. Ini kenapa mungkin diusulkan misalnya perubahan undang-undang Adminduk? Karena kan di bagian lain dari DPR, Badan Legislasi sedang membahas undang-undang satu data. Takut nggak ada kewenangan nih, cepat-cepat diamankan. Saya mikirnya begitu. Nanti apakah undang-undang satu data ini juga bisa meramukan ini semua? Enggak bakal. Karena kan kemudian memang kalau aku membayangkan apologinya, ini kan kemudian membawai berbagai macam institusi yang lain, gitu, kementerian yang lain. Kalau di sini mau, jangan-jangan yang di sini nggak mau nyerahkan kan gitu. Makanya, jadi undang-undang satu data ini juga nantinya bagaimana? Karena ini kan menyangkut banyak data, tidak hanya data legal administratif, tapi juga data pajak, kan begitu. Harus ada di sana semua, gitu loh. Kalau memang negara ini memang mau diperbaikin. Kalau enggak ya saya nggak tahu. Jangan-jangan nanti undang-undang satu data ini juga hanya untuk tujuan tertentu aja. Ya ini biar clear karena kemudian sebenarnya ketika DPR melakukan fungsi pengawasan, hal-hal itu sudah dilakukan ketika rapat dengan pendapat dengan kementerian itu gitu kan. Ya. Masalahnya ketika kemudian itu sudah disampaikan sebagai sebuah katakanlah aspirasi gitu. Pertanyaannya dari kementerian sendiri responnya seperti apa kan gitu kan? Iya, kan selalu begitu. Makanya kan orang selalu nanya, kok baru sekarang ngomong 10 tahun kemana aja? Kok baru sekarang ini bla bla bla. Lah negara ini memang harus terus diperbaiki karena kita ini lebih-lebih dari keledai. Sudah tahu masalah, sudah diomongin, besoknya yang nggak diperbaikin juga. Jadi kalau tanya apa tindak lanjutnya, hanya Tuhan yang tahu sama mereka. Apa kemudian perbaikannya? Karena kan sebenarnya ini kalau mau diperbaiki kan gampang ya, misalnya kalau tidak mau berbagai kementerian, maka tunjuklah satu lembaga yang mengelola soal data ini. Sudah pasti bukan Komdigi, karena nggak relevan, bukan nggak relevan, nggak capable. Kemarin data kita bocor semua kok, masa dikasih mereka lagi. Maka harus ada satu lembaga, ya, badan. Misalnya kan kita ada badan geospasial segala macam nih. Badan Data Nasional misalnya begitu loh. Tapi bukan BSSN karena BSSN itu kan menyangkut keselamatan negara, ya. Ini harusnya ada. Jadi data seluruh kita ini memang disimpan di sana dan ini harus dijaga independensinya. Ya. Gitu Sehingga loh. kalau nanti ada yang bocor, ada macam-macam jelas gitu. Jelas, gitu. Betul. Karena dengan kebocoran data Komdigi kemarin sebenarnya siapapun yang mau bermain dari sisi bisnis maupun politik bisa banget. Karena kan dia bisa dapat data masyarakat semua, dia tahu apa isu yang penting buat mereka. Jadi feedingnya big data itu memang. Iya, itu sangat berbahaya. Kepentingan elektoral macam-macam kan di banyak negara sudah kejadian kan itu kan. Orang tahu bagaimana preferensi politik ketika tahu megang big datanya gitu. Sementara kita pengamanannya sangat lemah gitu. Sangat lemah. Bahkan bisa dibilang nggak ada pengamanan lah karena gampang dijebol kan. Jadi nggak usah ngomong bahwa kita bisa apa, bisa bermasalah ya misalnya gitu. Nah saya membayangkan misalnya kalau kita mau beresin ini data, kan harus melibatkan pemerintah daerah semua, sampai desa, kelurahan misalnya begitu. Ini kan persoalan yang bisa dikerjakan. Paling lambat 2 tahun harusnya udah selesai nih. Setahu saya kalau desa itu tiap tahun tuh mereka mengupdate bagaimana kependudukan di daerahnya itu. Gimana kita data BPS, gimana data Bappenas, gimana data KPU, gimana data pajak. Ini repot sekali kita ini udah. Jadi nggak usah berharap lah ada perbaikan, kalau saya udah agak mutung saya lihatnya. Oh jangan dong, nanti kalau
hakim, bukan pengawasnya ini mutung nanti gimana? Mereka Ya malah kan lihat sendiri jawabannya nggak jelas kan Kementerian Dalam Negeri kemarin itu. ya minimal setiap kali kemudian itu dikemukakan dan publik mereaksi, kesadaran itu ada gitu bahwa harusnya kita bisa kok tuntutan untuk itu kemudian Betul. menjadi Nah, pressure gitu sekarang menunggu masyarakat nih. Kalau semua masyarakat melakukan sesuatu ketika urusan KTP ini, ya sudah pasti ada perubahan. Kalau masyarakat itu sekarang sudah sampai di logika gini, Bang. Sesuatu itu kalau nggak sampai viral, itu tuh nggak akan dikerjakan, nggak akan ditindaklanjuti gitu. Kayaknya segala macam hal yang perlu direspon dengan cepat itu harus diviralkan dulu. Nah, masalahnya apakah viralitas itu mengundang pada kehendak dari negara untuk ya minimal mereka di momen itu terpaksa untuk kemudian menanggapi gitu. Meskipun seringkali hanya kosmetik aja, minimal hanya kasus itu aja yang selesai gitu. Tapi kasus bangunan besarnya memang ya selama ini nggak pernah ini. Tapi dari situ kemudian kita coba geser ke yang lebih luas, perang daerah secara luas. Karena kemudian ini juga menjadi kayak semacam kegelisahan masyarakat semuanya hari ini. Kepala-kepala daerah sudah banyak yang mengatakan melalui laporan Tempo minimal gitu ya, itu government shutdown itu sudah di depan mata, mereka sudah nggak mampu lagi bayar P3K, mereka nggak mampu lagi membiayai anggaran-anggaran yang selama ini menjadi kewenangan mereka gitu, menjadi tanggung jawab mereka, dan tidak punya jawaban yang pasti tentang bagaimana caranya mengatasinya. Karena kemudian ketika memikirkan cara alternatifnya, ya muncul kejadian Pati gitu kan. Yang muncul kemudian cara-cara gampang untuk menaikkan beban pajak masyarakat kan gitu kan. Nah, ini dalam konteks kemudian peran kepala daerah, peran Mendagri untuk mendampingi kepala daerah, sejauh ini gimana untuk mengantisipasi bahwa mereka sekarang sedang nggak punya kapasitas fiskal nih? Kalau saya melihat nih ya, alam pikir orang di Kemendagri itu kan bukan sebagai orang tua dari para kepala daerah. Mereka alam pikirnya sebagai katakanlah atasan nih, sebagai bosnya kepala daerah. Kenapa itu sesuatu yang bermasalah? Ini jelaskan ke publik kan, soal... karena publik masih banyak yang nggak tahu. Dikiranya kalau kepala daerah sama menteri, yang pasti menteri di atasnya pasti ya tinggal disuruh-suruh aja sama menteri. Kenapa itu nggak seperti itu? Beda, karena kan menteri itu kan political appointee, ya ditunjuk sebagai pembantu presiden untuk mengurusi hal-hal teknis, ya. Sedangkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Itu kan rezimnya berbeda, sistem thinkingnya berbeda. Jadi Kemendagri sekarang pola pikirnya masih pola pikir kementerian zaman dulu. Zaman Orba ya? Ya, sama. Sebelum otonomi daerah. Ada namanya Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kerjanya bukan memastikan bagaimana daerah capable dalam mengelola keuangan, bagaimana mengawasi, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi bagaimana menghukum aja atau minta laporan cukup misalnya gitu loh. Ini kan problem kalau menurut saya. Harusnya kan yang paling merasa resah dengan kondisi kepala-kepala daerah atau daerah itu Kementerian Dalam Negeri. Harusnya mereka yang paling stres gitu loh. Melihat bagaimana daerah kita ini kemudian kehilangan kapasitas untuk melakukan pelayanan-pelayanan dasar. Untuk melakukan stimulan-stimulan ekonomi di daerah melalui pendekatan fiskal misalnya. Ini kan problemnya gitu loh. Jadi ini yang menjadi persoalan di kita sekarang ini kalau menurut saya. Faktanya adalah bahwa dari 524 kabupaten kota di Indonesia, hanya ada 4 daerah yang fiskalnya kuat. Fiskal kuat itu apa? Artinya pendapatan asli daerah, PAD, lebih tinggi dari transfer pusat. Ya, 2 itu di Bali, Badung sama Gianyar. Kan gitu nih. 2 di Jawa. Kota-kota besar juga kan? Kota-kota besar semua. Kalau nggak salah Sidoarjo sama Tangerang atau mana gitu, saya lupa. Nah, cuma ini, selebihnya itu tanpa peran daerah, tanpa transfer pusat, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu semangat kita melahirkan otonomi itu apa? Supaya proses decision making, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, keputusan penganggaran, alokasi anggaran, itu semakin dekat dengan rakyat. Tetapi yang terjadi kemudian arahnya sekarang kan, seolah-olah kan kembali sentralistik nih. Sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan, betul. Semua kewenangan yang tadinya sudah diserahkan ditarik lagi ke pusat. Iya, nah ini kan begitu nih sekarang kecenderungannya. Jadi soal daerah mau melakukan apa itu pusat semua nih. Apa yang buat daerah bisa bergerak itu fiskalnya, anggarannya. Ketika anggarannya dikunci, maka daerah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur aja, kan ini problem di kita. Nah,
Akhirnya apa yang terjadi? Kemampuan daerah tadi melaksanakan tugasnya itu ya semakin susah. Sementara pemerintah menetapkan ada minimum services dari kepala daerah itu. Ya, 30% untuk biaya Ya. gaji pegawai, 40% Itu juga akan kacau. Hampir tidak ada daerah di Indonesia yang belanja pegawainya di bawah 40%. Kan gitu. Untung undang-undangnya masih memberi waktu 1 tahun ke depan nih 2027 baru undang-undang itu berlaku gitu. Tapi dengan fakta seperti itu, tahun berikutnya lebih nggak masuk akal kalau polanya tetap dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang ini. Nah, kenapa terjadi pemangkasan anggaran? Ini yang saya dengar nih. Ya. Karena ada informasi ke pusat bahwa daerah ini melakukan korupsi anggaran itu 30-40%. Makanya itu langsung diputusin seperti itu ya? Iya, kan Presiden sendiri bilang bahwa anggaran MBG itu adalah anggaran yang pasti dikorupsi. Jadi kami alihkan untuk MBG, kan gitu nih. Padahal kalau kita berpikir, kalau mereka menggunakan anggaran normalnya, belanja pegawai sampai 40%, ditambah korupsi 40%, berarti selama ini anggaran daerah cuma 20%. Ya nggak masuk akal kan sebenarnya, gitu loh. Jadi siapa yang bisikin 40% itu dikorupsi? Ini menjadi persoalan. Sama dengan dana desa. Dana desa itu dipotong hari ini 48% untuk modal awal Kopdes. Selama 5 tahun. Belum kan, ini untuk modal awal 2026 ya, sama sedikit kemarin 2025. Sekarang mereka mengambil uang dari bank nih, Kopdes ini, Agrinas ini, itu sebesar 224 triliun kalau saya nggak salah. 224 triliun ini mereka nggak harus kembalikan ke bank. Iya. Ya, ini kan bank negara semua nih. Iya. Siapa yang harus bayar? Pemerintah. Tinggal dipotongkan dari alokasi dana desa. Pemerintah. Dari mana? Dari anggaran dana desa. Jadi desa-desa yang tadinya punya uang 800 juta sampai 1,5 miliar, sekarang rata-rata hanya di angka 200 sampai 400 juta setahun. Itu hanya cukup untuk bayar pegawai. Kalau ada butuh warga atau butuh jalan tani, ya nggak bisa lagi. Udah gitu loh. Yang sudah mulai muncul di saya itu laporan-laporan misalnya tadinya guru ngaji itu dapat Bang. Terus yang ngurusi makam itu dapat gitu. Hal-hal yang kemudian secara sosial selama ini. Atau Kopdes kan jadi pegawai BUMN. Pegawainya Kopdes gitu ya untuk BUMN kan. untuk sambilannya kira-kira gitu. Iya, itu di desa mulai orang mulai sadar, Bang. Nah, yang terjadi apa nih sekarang? Yang terjadi adalah cash dry out nih. Artinya uang kontan tuh mengering dari masyarakat. Ya. Karena apa? Sumber ekonomi itu dari mana sih? Pertama dari konsumsi publik. Konsumsi publik kita ini udah terus-menerus tergerus. Ya, kelas menengah kan kita turun banyak sekali. Kelas menengah itu sejak 7 bulan sebelum Jokowi turun itu sudah dihajar 9,3 juta orang. Ya. Simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah itu udah menguap nih. Jadi orang hanya bertahan hidup. Ini soal konsumsi daya beli masyarakat. Yang kedua dari mana? Dari investasi. Ya, kita lihat banyak dari bursa kabur segala macam. Lalu apa? Belanja pemerintah. Belanja pemerintah kita mayoritasnya lari kemana? Larinya ke MBG 300 triliun lebih. Larinya ke Kopdes Merah Putih, ke sekolah rakyat. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi katanya 5,6, itu pertumbuhan ekonomi di atas kertas tapi tidak well distributed gitu loh, tidak terdistribusi ke masyarakat. Karena komponen utamanya belanja pemerintah. Belanja pemerintah tadi. Nah, di seluruh daerah belanja pemerintah itu berhenti. Berhenti kenapa? Karena dia tidak belanja barang, tidak belanja modal lagi. Iya. Jadi dulu warung-warung yang menyediakan kue segala macam udah nggak dapet, ya kan? Mereka yang tadinya bisa ke melakukan kunjungan, nginap di hotel, rental mobil, naik pesawat, hilang, misalnya begitu loh. Ini yang belanja alat tulis, untuk perbaikan gedung segala macam, yang bikin jalan, ini semua hilang. Yang terbaru kemarin itu orang mungkin nggak terlalu kepikir ya. Katanya setiap menjelang musim Lebaran Haji, Bang, itu kan ada peningkatan jumlah konsumsi hewan kurban gitu ya. Di dinas peternakan itu harusnya ada banyak inspektur-inspektur yang kemudian ditugasi untuk
ngecek kesehatan hewan-hewan korban. Gara-gara tadi anggarannya untuk Nggak ada. ini nggak ada Jadi sekarang. terserah nanti hewannya nggak sehat. Artinya yang kayak gitu-gitu yang kemudian orang nggak kepikir Betul. itu dibiayai selama ini oleh anggaran. Betul. Ada sistem yang menggerakkan, ada anggaran yang menggerakkan. Ya. Jadi efek dominonya ini nggak dipikirin orang di pusat gitu loh. Makanya dari awal pemerintahan ini kan sudah banyak yang wanti-wanti, World Bank dan segala macam sudah bilang, fiskal kalian tidak terlalu baik, tekanan utang luar negeri jatuh tempo tahun ini tinggi, cobalah bikin program yang tidak terlalu rakus anggaran seperti itu, yang memberi dampak pada perputaran ekonomi. Ya, kuncinya kan di situ bahwa Iya. government spending itu bukan demi government spending itu sendiri Itu gitu loh. stimulasi ekonomi yang kemudian nanti kembali dalam bentuk pajak. Kan itu yang diputer. Iya. Gitu loh. Iya. Selain soal investasi tadi, kan itu sistem ini berjalan, sistem kapitalistik kita ini kan berjalan dengan cara seperti itu. Ada belanja pemerintah, lalu konsumsi masyarakat, investasi masuk, negara menarik pajak dan memutar ulang begitu terus gitu loh. Nah, sekarang belanjanya keluar tapi belanjanya tetap jor-joran, pendapatan negaranya menurun drastis. Tahun lalu cuma 75%. Seberapa kuat sih sebenarnya daerah ini bertahan, Bang, di pengamatannya Komisi 2 untuk melihat ini kan nggak mau nggak ada pemasukan lagi karena sudah diputuskan TKD itu sehingga daerah harus kemudian menghadapi kondisi mereka harus membayar pegawai, tukin dihilangkan pun katanya itu tetap nggak akan nutup gitu loh untuk kemudian. Ya, bayangkan daerah-daerah yang 80%-nya bergantung transfer pusat. Bahkan mungkin ada yang 90%-nya, karena dulu kita pemekaran itu agak semeraut lah. Iya. Ya. Nggak melihat kapasitas itu juga kan. Kapasitas PAD-nya, potensi lebih sering karena tekanan politik. Lebih kepada kemauan para elit kan. Nah, itu yang jadi problem kalau menurut saya. Kalau ditanya seberapa kuat pemerintah daerah, menurut saya hanya untuk bertahan hidup silakan. Tapi apakah mereka kemudian bisa melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, perbaiki jalan, ya kan, membantu BPJS-nya, pendidikannya, ya walau-walau. Minimal kalau untuk gaji, makan, pegawai bisa datang ke kantor, ya mungkin masih bisa. Tapi di luar itu kalau menurut saya sudah agak menjadi masalah atau tantangan. Bahkan di pusat pun, ini kan kuarter 2 ini kan digenjot habis-habisan tuh belanja oleh mereka. Tapi setelah ini, karena kemudian ketika daerah ini tidak mempunyai solusi, ini kan dalam 2-3 bulan ke depan itu kan bakal terjadi di mana-mana letupan ketidakpuasan, letupan ekspresi. Ya. Itu yang makanya kami di Komisi 2 itu selama mungkin lebih dari 6 bulan terakhir itu mendorong habis-habisan supaya pemerintah daerah itu betul-betul menggenjot yang namanya BUMD. Ya. BUMD, BLUD, misalnya seperti itu, supaya ada alternatif revenue, pemasukan, gitu loh. Tapi kan yang bisa dikatakan sekedar sehat itu kan kebanyakan baru bank-bank daerahnya. Ya walaupun itu banyak sebenarnya menurut saya dikelola dengan cara cari aman, tidak mendukung stimulan, mendukung gerakan ekonomi, lebih banyak kepada konsumsi itu karena kan pegawai-pegawai di daerah itu semua. Tapi kalau bank itu kan di level provinsi, nggak di level kabupaten kota. Ya di level kabupaten kota juga dong, karena kan provinsi itu kan pemegang sahamnya biasanya kabupaten kotanya itu. Tapi sangat jarang pemerintah daerah bisa minjem juga atau berani minjem gitu loh. Nah itu yang menjadi problem kalau menurut saya. Sementara bicara PDAM, mungkin hanya sekitar 15% PDAM kita itu yang sehat. Selebihnya tetap tiap tahun harus disuntikin misalnya. Yang jasa biasanya BUMD itu biasanya itu pada rugi semua. Wisata kayak gitu. Ya, yang jasa lah pokoknya itu pasti berantakan. Bahkan yang kebun, ya daerah ada kebun, yang kebunnya pun brengsek semua kan gitu. Jadi ini agak pusing melihatnya. Itu makanya saya selalu sering menyinggung bina keuangan daerah yang bertanggung jawab untuk mendorong, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, memperkuat potensi alternatif pembiayaan. Yang terjadi kan orang-orang di Kemendagri malah jadi komisaris di bank ini, komisaris di Bank Jabar, Bank Jateng, bukan beresin daerah itu. Gitu loh, ini yang jadi problem kalau menurut saya. Iya, akan menjadi bagian dari masalah. Jadi ada nggak di kacamatanya Komisi 2 yang kemudian itu harusnya selama ini belum terlalu didorong gitu ya, sebagai sebuah
alternatif beneran pendapatan sumber Oh iya, selama ini kan terlalu enak ya bahwa dengan business as usual lah. Pokoknya ini ditalangi sama pemerintah pusat melalui DAU, DAK, dan DBH misalnya begitu. Nah, ketika itu semua ditebas oleh pemerintah pusat, mereka kelabakan. Ya, Tapi tidak ada di tangan mereka yang bisa mereka gerakkan dengan cepat untuk memperbaiki itu. Karena selama ini kan dianggap itu hanya ya penempatan tim sukses, penempatan keluarga, kan seperti itu. Ya, ini yang menjadi problem kita sekarang kalau menurut saya. Dan di tengah-tengah ini, saya nggak tahu ini gejala yang umum atau hanya terjadi di kasus Kalimantan Timur gitu ya. Mungkin karena tetangga dapilnya sama Bunda di mau dikomentari dong yang terjadi di Kalimantan Timur itu sebenarnya itu bentuk yang kasuistis atau sebenarnya daerah itu kepala daerah itu punya ruang anggaran yang cukup gede juga. Sorry. Kalimantan Timur ketika gubernurnya itu kemudian kemarin yang terbaru setelah mobil dinas 8,5 itu katanya anggaran laundry itu sampai ratusan juta gitu. Yang kayak gini-gini ini kan publik juga baru kemudian tersadar Bang gitu. Ada nggak sih sebenarnya ruang-ruang yang selama ini katakanlah ya memang itu menjadi kayak semacam sumber pemasukan atau sumber kegiatannya politik di daerah yang... Nah ini kan problem kita. Daerah yang miskin tidak punya inovasi yang memadai untuk bikin breakthrough untuk mendapatkan alternatif pembiayaan pendapatan. Daerah yang duitnya cukup karena sumber dayanya banyak ya, di situ kan, tidak punya cukup kecakapan ya untuk kemudian menggunakan anggarannya dengan baik. Kan gitu nih. Beli mobil 48,5 miliar, perbaikan rumah 30 apa 20 miliar. Sementara banyak jalannya yang masih tanah misalnya begitu. Ini kan problem kita sebenarnya. Kalau saya cenderung sebenarnya daerah-daerah yang punya kekayaan alam itu, pemerintah daerah itu harus punya share di sana. Ya, misalnya katakanlah seluruh Kalimantan itu hampir semua daerah itu punya kebun sawit, ya. Kalau dipercayakan share-nya itu di perusahaannya maksudnya? Iya dong. Ya. Apakah kemudian izin itu dikonversi jadi saham untuk daerah itu sebenarnya harus dipikirkan gitu loh. Itu mungkin nggak sih secara Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kan tanah dikuasai negara. Kan gitu. Harusnya ketika pemberian konsesi itu tinggal diatur apakah daerah harus mendapat profit sharing atau golden share atau dia harus inject equity atau modal ke dalam misalnya gitu loh. Tapi pemerintah daerah harus punya dong kalau menurut saya misalnya. Jadi secara langsung bagian dari kepemilikannya itu dong, termasuk tambang batu bara, tambang nikel dan sebagainya. Kalau nggak daerah itu cuma nonton nunggu DBH. Lah DBH-nya kemudian dipotong. Hak mereka bagaimana? Ini kan nggak adil gitu loh kalau menurut saya. Sudah waktunya karena hampir semua yang berbisnis sawit, berbisnis tambang ini sudah kaya raya menikmati bertahun-tahun. Kapan ada yang namanya profit sharing gitu loh. Jadi masyarakat daerah itu sendiri, jangankan daerah, yang di sebelah kebun sawit sama tambangnya belum tentu sejahtera, miskin-miskin semua. Bahkan mereka harus merambah hutan. Nah ini sekarang misalnya pemerintah punya 750.000 hektar yang sudah ditahan kebun sawit. Dari lebih dari 1 juta yang sudah dipegang oleh katakanlah Satgas PKH yang dialihkan ke Agrinas. Di mana posisi pemerintah daerah di sana? Ini kan pertanyaan saya misalnya. Di mana posisi rakyat yang ada di sekitar daerah itu? Kan ini harus dipikirin. Dimungkinkan ada redistribusi misalnya. Iya, karena kalau dari dulu gagasan saya itu misalnya namanya HGU itu. Kalau sudah selesai 25 tahun misalnya, 30 tahun izinnya. Untuk perpanjangan kedua kan dia harus kembalikan kepada daerah atau kepada negara dong. Yang kemudian didistribusikan kepada rakyat. Menjadi bank tanahnya negara, bukan milik rakyat yang dibagi, gitu loh. Nah ini yang kemudian kalau terus misalnya sampai perpanjangan ketiga stop, kembalikan ke rakyat, kembalikan ke negara. Jadi land bankingnya negara gitu loh. Kalau tidak, lah ini tanah air siapa punya? Itu sudah pernah diajukan? Sudah berkali-kali kita omongkan, tapi kan kebijakan itu ada di pemerintah pusat. Ya minimal ke audiens sekarang tahu gitu bahwa khususnya mungkin Bung Deddy Sitorus ini punya pengalaman panjang di lapangan ketika pendampingan petani berhadapan dengan korporasi. Betul. Gitu. Jadi insight-insight kayak gitu itu harusnya dimungkinkan gitu untuk dilakukan. Misalnya kan dulu ada di Riau tuh waktu 2014 saya di sana. Itu ada lahan milik Astra, PT Astra. Sudah habis konsesinya. Kan rakyat menuntut dong. Ya. Dan kalau nggak salah saya itu sebenarnya ada aturan bahwa kemudian sekian persen kembali ke negara, tapi nggak tahu benar apa tidaknya.
akhirnya ujungnya saya nggak tahu, dikasih pengusaha lagi kan ujungnya. Kalau menurut saya, mereka yang investasi itu 25 tahun itu sudah BEP. Kalaupun tidak BEP, sebagian misalnya, katakanlah 20% saja lahannya itu dikembalikan ke rakyat, tapi kan produksinya tetap dikasih ke mereka untuk pabrik kelapa sawitnya. Misalnya kan seperti itu. Nah ini yang kemudian nggak pernah terjadi di kita. Jadi reforma agraria, redistribusi lahan itu nggak pernah terjadi di kita. Lagi-lagi daerah atau rakyat hanya jadi penonton korporasi Iya. gitu ya. Bahkan rakyat harus berhadapan dengan negara untuk urusan tanah misalnya. Untuk Sampai kemarin masih terjadi berita. Ini kan pola pikir warisan Orde Baru yang belum juga berubah, trickle down effect. Jadi kasih perusahaan aja nanti supaya pajaknya tinggi, nanti mengalir ke masyarakat lewat pemerintah daerah. Ini kan logika yang sudah lama terbukti tidak terjadi. Karena apa? Begitu mereka punya duit besar, dia bikin perusahaan di New York, di Cayman, di mana, bikin pabrik di China, di Taiwan, di mana-mana, di Vietnam. Kembali ke kita itu receh gitu loh. Sampai kapan nih konglomerat mau digedein? Disembunyiin dulu di Panama Paper. Nah ini terjadi terus kan? Terjadi terus karena apa namanya, para pejabat tinggi juga bagian dari masalah ini gitu kan, nggak mungkin bisa selesai. Iya. Sehingga kemudian ketika kita berharap Pemda itu punya kreativitas sendiri, itu sebenarnya ada alternatif yang lebih strategis gitu ya untuk kemudian memberdayakan daerah tadi ya. Ya kan kita nggak kekurangan orang sebenarnya dan nggak kekurangan usaha misalnya yang bisa digunakan sebagai kegiatan produktif yang menghasilkan revenue bagi pemerintah daerah. Ada banyak. Sekarang nih angka pengangguran di kalangan Gen Z itu cukup tinggi. Ya. Banyak juga apa namanya kaum milenial yang sudah pengalaman jadi manajer atau apa bisa dipakai untuk apa namanya bikin menggerakkan BUMD di daerah gitu loh. Kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi? Karena ini kan salah satu periode yang paling berat. Ini bukan karena Prabowo ya. Ini memang karena situasinya. Dulu zaman Jokowi itu jor-joran tuh bikin utang, bikin infrastruktur segala macam. Ini kan memang siapapun presidennya akan menghadapi ini. Mau nggak mau ya? Iya, karena di samping itu kemudian bisa menutup celah defisitnya, dia juga membangun kepercayaan asing bahwa pemerintah sudah mulai kembali pada rel pengelolaan fiskal yang efektif. Ini kan jangan seolah-olah kita ini dalam kondisi semua ada, semua baik, semua hebat, padahal kantong bocor. Kita belanjanya asal-asalan. Dan yang mengingatkan dibilangin anti asing kan gitu kan. Iya, jadi saran saya kan begini. Presiden tuh harus membuka diri, ya, tidak hanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi kepada seluruh pihak. Jadi nggak hanya dapat laporan-laporan yang bagus, yang menyenangkan. Dengarlah dari pandangan para pelaku ekonomi secara terbuka, gitu loh. Kalau perlu presiden nggak usah hadir, kasih FGD di mana-mana berbagai bidang, nanti masukkan apa namanya intisarinya dibaca oleh presiden, gitu loh. Sehingga tahu persis apa yang terjadi di sini. Karena kalau ekonomi baik-baik saja, kalau menurut saya, Purbaya itu nggak akan sekurus itu. Dan nggak akan masuk rumah sakit, gitu loh. Kurus ya memang? Udah kayak sakit gula gitu kan. Berarti mikir ya nih Pak Purbaya ya kira-kira? Berarti mikir sekali ya? Aku takutnya dia sudah mulai berhenti berpikir itu. Ya, karena apa? Pasti dia sulit menghadapi situasi, dan kita paham itu. Makanya ada yang harus diperbaiki dalam segi tata kelola keuangan negara. Ini yang harus dipikirkan. Ya, istirahat dulu dari berpikir persiapan pemilu 2029. Belanda masih jauh, gitu loh. Urus dulu nih negara supaya lolos nih tahun 2026 ini. Nah, kalau ini kita bisa lolos, ya nanti mikir pemilu bisa lah 2027, gitu loh. Tapi dalam situasi negara saat ini, perlu konsolidasi pemerintahan, konsolidasi fiskal, kan gitu nih, konsolidasi kebijakan. Nggak bisa bikin kebijakan seolah-olah negara dalam kondisi oke-oke saja. Berdasarkan angka-angka makro dan masukan dari seolah-olah punya uang yang tidak terbatas. Seolah-olah punya kantong Doraemon kan butuh berapa sekian. Bung, terima kasih banyak. Rasanya saya tidak menemukan berusaha berbagai macam cara untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Rasanya masih sangat gelap semua gitu. Kalau kita cukup sabar, suatu saat cahaya itu datang. Padahal ketika kemudian mendengarkan presiden pidato, itu kan seolah-olah semuanya serba Saya yakin pada gitu. saatnya presiden akan mengambil keputusan yang sesuai dengan sikon. Ya. Ketika kemudian jatuh tempo yang 800 triliun itu harus kita bayar,
Itu kan semua nanti fakta akan terbuka. Nggak ada yang bisa bohong, oh kita ekonominya bagus, pertumbuhan sekian, bla bla bla. Bisa lagi mengingkari Nggak bahwa bisa ada mengingkari masalah. realita. Nah, pada titik itu tinggal kita berharap presiden Sadar betul-betul mengambil kebijakan yang tepat. dan mendengarkan suara-suara Itu yang kebijakan yang tepat kan. Karena apa? Itu untuk memitigasi terjadinya kekacauan yang menyebabkan kemarahan publik. Kan presiden pengen dipilih kembali, maka dia harus mengambil keputusan yang kemudian sejalan dengan kehendak masyarakat, kebutuhan rakyat gitu loh. Dan herannya sekarang itu sebenarnya kemauan publik sama kepentingan pemerintah itu seharusnya sejalan kan ketika Ya sama-sama ingin negara jadi lebih baik dong. makanya. Kan itu yang jadi problem karena Iya. setiap kali kemudian orang mengkritisi dianggap musuh. Nah, iya itu loh yang kenapa sih kemudian selalu kesannya bahwa kemudian ketika kritik itu diasumsikan sebagai Karena belum terbiasa saya kira. bukan hanya musuh tetapi kepingin Anda gagal itu kan yang jadi Oh masalah. itu dia. Bukan untuk perbaikan gitu, tapi ingin ini Anda. Itu kan berarti ada yang input ke presiden. Itu hanya para pembenci Pak yang ingin Bapak gagal, Bapak jatuh. Rakyat mana sih yang pengen negara ini pemerintahannya gagal? Gagal itu social cost-nya. Ada yang rakyat yang punya duit cukup banyak untuk bisa pergi ke luar negeri ketika terjadi gagal beneran gitu. Ya, Kalau rakyat kayak kita ini yang kalau nanti kerusuhan tetap di sini ya ngapain? Aja ke luar negeri juga bisa berapa lama? Emang cuma makan tidur di hotel. Emang enak gak ada nasi rendang di sana gitu. Berapa lama? Enggak lah. Saya kira tak ada seorang pun yang pengen negara ini gagal. Iya. Yang ingin Pak Prabowo jatuh. Nggak bakal ada menurut saya. Iya. Hanya orang-orang tidak waras yang mikir ke sana. Kita berharap presiden ini berhasil menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Soal pemilu nanti 2029 kita bicara. Beresin dulu ini soal republik ini. Jadi jangan apa-apa itu dikaitkan dengan kontestasi pemilu. Nggak ada saya kira. Belanda masih Dan jauh. kita nggak berharap juga kan yang ono gitu loh. Yang bener aja kita ini. Bisa lebih parah dari sekarang kalau menurut saya. Nggak perlu diusir ke Yaman pun. Nggak usah. Bunda Eni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan karena saya ada satu yang saya pegang dari omongannya presiden ketika ketemu dengan beberapa jurnalis itu. Katanya dengar presiden kalau malam-malam masih masih menyempatkan untuk melihat podcast katanya. Dengarkan podcast gitu. Mudah-mudahan suara Bunda Eni ini nanti salah satunya. Saya kan nggak pernah podcast lagi. Kedengeran. Nah ini juga Rocky Gerung kali. Harusnya podcastnya Bunda Eni itu diaktifkan lagi loh, karena itu nambah kemudian suara kemungkinan kita untuk bisa didengarkan presiden tadi. Gitu. Tapi mudah-mudahan nggak kapok ke ruang dialektika. Siap, no problem. Baru pertama sudah merepotkan banyak hal. Loh, saya ngerepotin nih jauh-jauh kemari. Oh enggak. Saya takutnya kemudian dipancing-pancing pertanyaan-pertanyaan yang nyerempet tadi. Ini maunya ngejak berantem gitu ya. Tujuannya enggak. Tapi tujuannya memberi ruang bahwa harusnya presiden itu menerima masukan apalagi dari parlemen. Ada namanya dialektika. Iya. Perbaikan itu ada. Kalau ada dialog, ada dialektika. Kan kita ini pemerintah ini penguasa nggak hidup di ruang hampa. Dan tidak ada pemerintah yang sempurna. Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk menyempurnakan itu. Gitu loh. Kalau orang masih cinta negara, masih mau memberikan kritik, itu negara masih sehat. Yang nggak sehat itu kalau ada orang berkuasa, telepon sana, telepon sini, ngancam sana, ngancam sini. Itu atau sudah tahu kalau ini bermasalah, masih dipuji-puji. Itu dia yang... Itu namanya menjerokokan gitu kan. Yes. Pemerintahan ini diikat secara konstitusi untuk 5 tahun. Ya. Baik buruknya kita terima. Tapi sebisa mungkin keburukan ini kita kurangin. Kita sempurnakan kebaikannya. Kan itu aja. Kalau para penguasa yang sekarang berkuasa itu pikirnya seperti itu, dia nggak terganggu dengan kritikan. Setiap kritikan ada kesempatan memperbaiki lagi. Gitu loh. Bukan ancaman makar. Bukan ancaman. Bukan ancaman untuk menghentikan di tengah jalan kan gitu kan. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Siap. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you, Bung. Thank you.